Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Hayatoda Salsabila, mahasiswa Politeknik Pembangunan Pertanian Yogyakarta Magelang, program studi Teknologi Benih 2. Di sini saya akan menjelaskan tentang analisis kelayakan usaha yang ada di PIAT UGM. Pertama, saya akan menjelaskan tentang standar pasca panen yang ada di PIAT UGM. Pertama-tama kita buat tabel seperti ini. Dan jangan lupa untuk bagian ininya kita wristband agar bisa digeser seperti ini. Yang pertama itu kita harus membuat asumsi umum. B yaitu bulan, M sama dengan minggu, B1 itu bulan ke-1, minggu itu M1 itu minggu ke-1. Kemudian setahun kan ada 12 bulan. Dan lahan yang digunakan itu adalah 1000 meter persegi dengan satu siklus produksi 3 bulan. Kemudian kita harus membuat kuantitas tenaga kerja. Kenapa di sini kita langsung panen? Itu dikarenakan di PIAT UGM sistemnya itu adalah bekerjasama dengan mitra. Jadi setelah produksi itu nanti panen sampai dengan pengemasan itu akan dibantu dengan PIAT UGM. Yang pertama itu ada panen, pengeringan, pembersihan, penyimpanan, dan yang terakhir ada pengemasan. Kemudian di sini ada jumlah HOK per aplikasi dan ada jumlah HOK per siklus produksi. Ini. 1 HOK itu sama dengan 8 jam. Nah, yang dipanen ini keterangannya yaitu adalah 104 hari setelah tanam dilakukan 12 orang selama 6 jam dan hanya 1 hari kerja. Jadi, di jumlah HOK per aplikasi ini kita masukin rumusnya yaitu sama dengan 12 ini adalah jumlah orangnya yaitu 12 orang dikali buka kurung 6. 6 ini adalah lamanya yaitu 6 jam dibagi 8. 8 ini adalah HOK yaitu 8 jam. Tutup kurung, enter. Hasilnya adalah 9. Begitu pula dengan yang pengeringan. Itu juga sama rumusnya. Dan untuk yang jumlah per siklus produksi itu di sini, ini kita nggak boleh isi manual ya. Jadi harus mengikuti dengan yang jumlah HOK per aplikasi. Jadi sama dengan C10 yang ini baru di enter. Hasilnya sama dengan yang jumlah HOK per aplikasi. Yang pengeringan ini langsung dilakukan setelah panen, dilakukan 5 orang selama 6 jam hanya 2 hari. Jadi rumusnya yaitu sama dengan 5 orang dikali buka kurung 6 jam per 8 jam. Tutup kurung, enter, hasilnya adalah 3,75. Nah, dikarenakan di sini keterangannya dikerjakan selama 2 hari, jadi di jumlah HOK per siklus produksi di sini itu sama dengan C11 dikali 2. 2 ini adalah sama dengan 2 hari. Enter, hasilnya adalah 7,5 HOK per siklus produksi. Pembersihan juga sama, yaitu sama dengan 8 orang dikali 6 jam per 8 jam. Enter, hasilnya 6 jam. Di sini juga sama, dikarenakan 1 hari, di sini juga sama 6 jam. Kemudian yang penyimpanan, ini 4 orang dikali 6 jam per 8 jam. Enter, hasilnya 3. Di sini juga sama 3. Dan untuk pengemasan, ini dilakukan 3 minggu setelah panen, dilakukan 8 orang selama 6 jam. Hanya 3 hari. Rumusnya sama, 8 orang dikali 6 jam per 8. Enter, hasilnya adalah 6 jam. Dikarenakan ini 3 hari, maka sama. Ini kan 3 minggu, berarti kita tulis di B1 M keempat, yaitu sama dengan C14 dikali 3 hari, enter, sama dengan 18.
karena kan ini kita nulisnya 12 bulan, jadi di sini juga sama, di bulan keempat minggu ke-1. Ini kita nggak boleh manual, jadi sama harus sama dengan diklik yang bagian ini. Bulan 1 minggu ke-1. Enter. Kemudian ini ditarik ke bawah. Sudah. Kemudian baru ditarik ke samping sampai bulan 12 minggu ke-4 gitu. Kemudian selanjutnya itu adalah ada C, material. Itu bahan apa saja yang dibutuhkan selama proses pasca panen, yaitu pertama ada karung hasil panen, ada benih, ada plastik kemasan, dan benang jahit karung. Ini sama, ada per aplikasi dan jumlah material per siklus produksi. Untuk karung hasil panen, ini sama ya, kita nggak boleh ngisi manual. Jadi sama dengan G17, enter, kemudian tarik ke bawah, baru tarik ke samping sampai bulan 12 gitu. Kemudian yang dia ada harga, tenaga kerja harian lepas untuk kegiatan dan material. Ini urutannya harus sama. Urutan ini harus sama dengan atasnya. Nggak boleh beda-beda. Ini ditulis berapa harga per HOK-nya di kolom bulan dan minggu ini diisi semua sampai akhir. Begitu juga yang material, harga per materialnya. Karung 2.000, benih 17.000, plastik kemasan 3.000, dan benang jahit karung 12.000. Ini harus ditulis semua juga. Kemudian selanjutnya ada biaya variabel. Biaya variabel untuk tenaga kerja harian ini juga harus sama ya urutannya. Yang pertama itu ada panen. Jadi rumusnya itu sama dengan eh, harga harga yang panen dikali dengan kuantitas tenaga kerja yang HOK ini. Enter. Kemudian ini tarik ke bawah dan setelah itu tarik ke samping. Kemudian selanjutnya ada material. Material ini juga sama. Rumusnya sama yaitu ini sama dengan eh, harga harga karung dikali dengan per aplikasi. Karung per aplikasi 120 ini, enter. Jadi sama dengan 240.000. Kemudian tarik ke bawah dan tarik ke samping. Gitu. Kemudian selanjutnya ada biaya tetap. Biaya tetap ini meliputi transportasi, listrik, perbaikan alat, dan penyesuaian per bulan. Untuk transportasi itu ada 200.000, listrik ada 500.000, perbaikan alat ada 500.000 per bulan. Ini caranya nggak boleh ditulis manual, jadi harus klik di C51 kemudian enter dan tarik ke bawah sampai ke perbaikan alat. Kemudian ini karena per bulan, jadi kita ngisi lagi di bulan 1 minggu ke-1. Ini juga nggak boleh manual, jadi harus sama dengan diklik yang di G51 ini, enter, baru ditarik ke bawah dan ditarik ke samping. Kemudian selanjutnya ada total biaya produksi. Total biaya produksi sendiri ini rumusnya adalah sama dengan sum, buka kurung, total biaya tetap, dan total biaya variabel tutup kurung, enter. Yaitu hasilnya adalah 3.312.000 dan baru ditarik ke samping sampai bulan ke-12. Itu. Selanjutnya ada hasil benih padinya, yaitu ada jumlah benih, ada harga benih, dan ada penerimaan. Jumlah benih sendiri didapat dari 1 hektar itu 5.100 kg. Kemudian harga benihnya itu 17.000 per kilogram. Untuk mengetahui hasil penerimaan, yaitu menggunakan rumus sama dengan
Jumlah benih padi ini dikali dengan harga benih padi yang ini. Enter, didapat hasilnya yaitu ini. Oke, sekian penjelasan dari saya tentang standar pasca panen. Terima kasih.